Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini adalah membahas tentang jinayat atau tindak pidana. Oke ya, dalam ilmu fikih pembahasan mengenai tindak pidana itu disebut dengan istilah jarimah atau ukubah. Sedang jarimah itu dibagi menjadi dua, yaitu jinayah dan hudud. Baik, jinayah itu membahas tentang apa? Yaitu tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi kisos, diyat, dan kifarah. Nah, adapun hudud itu membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan. Seperti apa? Zina, qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang berbuat zina, mencuri, minuman keras, merampok, menyamun, dan buhut. Buhut itu pemberontak ya. Seperti kalau Indonesia ini kan sudah NKRI, harga mati. Kok ada orang yang mau menjadikan negara Islam? Itu juga buhut namanya. Ada kelompok yang mau mendirikan negara Kristen, itu juga buhut. Ada kelompok yang mau mendirikan negara komunis, itu semuanya buhut. Dan itu semuanya dosa. Baik, sekarang pembunuhan. Menurut bahasa itu artinya menghilangkan nyawa seorang. Adapun menurut istilah adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Ya, pokoknya melenyapkan nyawa seseorang. Oke, sekarang macam-macam pembunuhan ya. Itu ada 3 macam. Yang pertama al-qatlul amdi, membunuh secara sengaja, berencana dengan alat yang mematikan, dengan beduk, dengan bedil, dengan celurit, atau ditimpa dengan alat-alat berat, ditibani watu setrek atau watu segunung. Nah, otomatis kan mati. Yang kedua al-qatlu sibhul amdi, membunuh seperti enggak sengaja. Seperti enggak sengaja. Contohnya bagaimana? Aku nyekel belukang, saben nangani wong. Blek, kok mati. Nah, itu namanya al-qatlu sibhul amdi. Pembunuhan seperti sengaja. Oke, yang ketiga qatlul khata, ya, membunuh karena kesalahan. Yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan umum, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seorang. Contohnya apa? Berburu rusa di hutan, tembak rusane. Dur loh kok malah sing kena wong, wongnya mati. Itu namanya pembunuhan yang salah. Oke, lanjut. Membunuh itu diharamkan ya. Dalam Al-Quran, وَلَا تَقْتُلْ نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Oke, artinya apa? Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang betul. Ada itu bunuh yang betul, ada apa? Yaitu orang membunuh boleh dibunuh. Yaitu orang memerangi boleh diperangi. Dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Nah itu ya larangan membunuh. Banyak hadisnya juga ada itu. Nah sekarang hukuman bagi para pembunuh. Oke ya. Orang yang membunuh sengaja, al-qatlul amdi. Kamu membunuh orang dengan sengaja, maka hukumnya dikisos, harus dibunuh. Ya. Membunuh yang dibunuh. Yang membunuh ya tentu negara atau hakim ya, tidak sembarangan. Nah, apabila keluarga yang terbunuh kok memaafkan,
Nah, ini diganti dengan membayar diat, namanya diat mughaladhah atau diat yang berat. Apa itu? 100 ekor unta, waduh ya. Dan dibayar tunai. Selain itu juga membayar kifaran ya. Jadi nek orang dikinsos kon bayar unta 100 tunai dan juga membayar kifaran. Baik, yang kedua, pembunuhan sibhul amdi. Nyekal belukang desa bernakoh malah mati. Nah, orang yang membunuh seperti ini tidak dihukum kisos ya, orang dipateni. Tapi kon apa? Kon membayar diat. Diatnya juga diat mughaladhah, diat berat. Ya. Pada yaitu 100 ekor unta. Nah, cuma ini boleh dicicil ya selama 3 tahun. Kalau yang pembunuhan sengaja harus tunai, kontan. Pokoknya ngeliat utangan. Nah, kalau yang pembunuh seperti sengaja dikasih tenggang waktu 3 tahun. Lalu apa saja itu denda 100 ekor unta itu? Nah ya, itu hadisnya. Baik, artinya biar cepat. 100 unta itu rinciannya apa saja? Nah ini, 30 ekor hikoh, 30 ekor jada'ah, dan 40 ekor unta khilfah. Nah ini ya, itu rinciannya. Jadi jenis unta hikoh, unta jada'ah, dan 40 ekor khilfah. Totalnya 40 ekor unta. Baik, nah sekarang kalau orang yang membunuh karena salah, nembak rusa malah ngenengin wong, keprime gue. Nah, dia terkena tidak dikisos juga, tapi terkena diat ya, yaitu dianya diat ringan atau diat mukhafafah. Ya, itu juga dicicil. Nah, diat mukhafafah itu apa? Sama itu ya, dicicil selama 3 tahun. Apa saja? Ini sama juga. Diat mukhafafah yang jumlahnya 100 ekor unta. Jadi pada berat ya. Cuma emang lebih ringan. Rinciannya apa? Itu ya. Dibayar dengan 20 ekor berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Itu rinciannya ya. Jadi diat ringan itu atau diat mukhafafah itu juga 100 ekor unta. Cuma nilainya seperti itu ya. 20 ekor unta berumur 5 tahun, 4 tahun dulu, kemudian 5 tahun, kemudian setahun, 22 tahun. Ya itu dibaca ya. Oke. Itu dulu pembahasan kita tentang jinayat yang berupa pembunuhan ya. Dan denda-dendanya silakan dibaca ulang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.